Hai good people, selamat sore. Hari ini gue bakal nemenin elo-elo yang masih melakukan aktivitas di sore hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Kebetulan dalam waktu dekat ini kita bakal dihadapi era baru ya, namanya new normal. Sebenarnya kalau buat gue pribadi antara senang sama sedih sih. Senangnya karena gue bisa ngejalanin aktivitas seperti biasa, udah gak terlalu lama di rumah karena udah dari berbulan-bulan juga. Jadi kan gue itu kuliah di Jogja, kebetulan rumah gue kan di Bandung. Jadi gue tuh dari Maret dapat surat edaran dari kampus buat kuliah daring lah istilahnya. Jadi gue juga udah cukup lama di rumah. Kebetulan juga pas baca berita ini di situs-situs, ya gue senang aja sih, bersyukur. Berarti gue bisa menjalani kehidupannya seperti biasa, bisa ketemu teman-teman di tempat kampus, ketemu teman-teman di tempat lain, atau sekedar jalan-jalan gitulah di Jogja. Untuk sedihnya, kenapa gue sedih ya, karena memang benar-benar pembatasan banget ya. Jadi ya mungkin nggak semuanya atau orang-orang tuh bisa berkerumun dengan gampang gitu, karena kan takutnya wabah ini masih terus meningkat gitu kan, karena kita juga nggak tahu sampai kapan ini berakhir kayak gitu. Ya paling gitu aja sih untuk kedepannya. Ya gue cuman bilang semoga pandeminya benar-benar bisa berakhir dan kita nggak perlu lagi ya namanya ada kayak pembatasan sosial gitulah. Amin ya, semoga aja. Oke, kali ini gue mau bahas sesuatu yang mungkin udah nggak aneh mungkin ya di zaman sekarang. Suatu hal yang bisa dirasakan sama semua orang, mau itu cewek atau cowok. Iya, deket sama seseorang, udah nyaman, pacaran, ada masalah, gak bisa diselesaikan dengan baik, terus berakhir jadi sangat jauh, jadi orang yang gak dikenal sebelumnya. Ya, gue yakin lo pernah, dan gue sendiri juga pernah ngerasain. Didekatkan untuk dijauhkan. Sebenarnya sakit sih kalau ngalamin. Apalagi kalau semisal si cewek atau cowoknya itu tulus banget. Memang resiko dari kedua insan ketika menjalin suatu hubungan dan ada masalah yang menyakitkan bagi salah satunya gitu kan, tentu membuat si dua pasangan ini tuh jadi putus, terus jadi orang yang gak saling kenal. Ya beberapa temen gue tuh ada yang bilang kalau boleh diulang mereka tuh lebih milih untuk ngejadiin si doinya ini temen doang, karena ya udah makan hati gitu kan. Atau ada juga yang bilang mending bener-bener gak kenal dari awal, semisal bakal jadi sejauh dan seasing ini ya, jadi mending jadi stranger aja lah gitu, cukup tahu tapi gak sampai tahu secara personality gitu maksudnya ya. Ya tapi gak sedikit juga kok ada orang-orang yang ketika putus mereka tuh masih berteman baik, bahkan kontekan sama mantannya. Ya itu semua kembali ke orang-orang dan kepribadiannya masing-masing juga kan tentunya. Nah oke, di sini gue bakal bawain satu cerita dari teman gue, dan teman gue juga udah setuju sih buat mengangkat cerita ini ke podcast gue gitu. Namanya Freya. Ini bukan nama asli ya, jadi ini namanya gue samarin gitu karena ya buat menjaga privasi dia gitu. Freya ini mahasiswi semester 8 di salah satu PTS yang ada di Bandung. Di sini si Freya tuh bakal cerita pengalamannya semasa dia deket sama kakak tingkat di jurusan. Sebut aja si Aldi dari tahun 2017. Oh ya, sebelum mulai cerita, jadi di sini gue ceritanya monolog ya. Jadi si Freya juru gue buat ceritain kembali ke kalian, tapi secara singkat itu, nggak secara singkat juga sih, ya maunya Freya gue yang bawain gitulah. Oke, lanjut aja. Jadi si hubungannya mereka ini berakhir di awal tahun 2019. Tapi di sini si Freya tuh nggak bilang sama gue hubungannya tuh sama si Aldi tuh kayak apa gitu. Nah, awal mula Freya kenal sama Aldi ini bermula dari Freya
yang hendak mendaftar BEM fakultas di kampusnya. Kebetulan si Aldi ini tuh yang ngewawancara di departemennya Freya Minati gitu. Sejujurnya si Freya emang udah suka sama si Aldi itu dari lama, dari pandangan pertama juga katanya. Menurutnya Aldi ini tuh ya cowok idaman gitulah bagi Freya. Ya tinggi, putih, cakep, terus pintar juga, terkenal pintar di jurusan sebelah katanya gitu. Ya di situ si Freya pas tahu Aldi yang ngewawancara, ya dia tuh cuman kayak kagum aja gitu, wah bisa lihat Aldi dari dekat gitu kan. Ya di situ Freya juga nggak komentar apa-apa, dia bilang di situ prosesnya cuman kayak sebatas pewawancara yang lagi seleksi calon-calon anggota BEM gitu. Nah 2 minggu setelahnya pengumumannya itu diposting di Instagram BEM fakultas itu, dan si Freya ini keterima seleksi. Dia seneng banget karena dia ditempatin satu divisi sama si Aldi. Mungkin ya divisi, mungkin kalau di tempat gue namanya departemen ya. Jadi dia tuh satu departemen gitu sama si Aldi ini gitu. Menjalani hari-hari menjadi anggota BEM pasti sibuk banget, apalagi statusnya si Freya ini tuh anggota baru katanya. Jadi kalau di kampusnya itu tiap ada anggota baru tuh pasti bakal selalu diikutin di tiap-tiap prokerja BEM atau program kerjanya BEM. Nah kebetulan pas periodenya si Freya ini jadi anggota baru di BEM, dia tuh juga dapat event gede lah di kampusnya. Apa sih namanya, ini kepanitiaan disnatalis di fakultasnya itu. Dan lucunya dia bilang dia itu satu divisi sama Aldi, kayak gak tahu divisi apa gitu kan. Nah dia bilang katanya, inget banget dulu gue 3 bulan danusan tuh dana usaha gitu kan, buat nyari duit apa namanya, buat biaya event proker gitu. Jadi dia tuh danusan sama Aldi muter-muter di fakultas gitu. Dan jujur katanya si Aldi ini tuh orangnya baik banget. Dia perhatian. Terus kalau si Freya bete, dia pasti langsung bantuin jualan ke anak-anaknya sampai habis gitu. Karena danusannya si event ini memang harus habis karena kan butuh dana yang besar gitu kan. Nah jadi si Aldi tuh nganggap Freya tuh kayak bukan adik tingkat gitu. Ya kayak teman sebaya, kayak udah bener-bener deket banget gitu. Nah makin hari Freya sama Aldi ini makin deket katanya. Dan pengurus BEM tuh pada ngira mereka itu pacaran karena saking kemana-mana itu bareng gitu. Gue udah dibilang pacarnya Aldi sama anak-anak karena kita kemana-mana selalu bareng. Dan ya gue juga ngerasa Aldi ini punya rasa sama gue. Aldi selalu ngajak gue jalan, selalu ngajak gue main ke kosannya, terus ngenalin ke teman-teman kos. Jadi katanya Aldi ini anak Bekasi, jadi kayak anak rantau ke Bandung gitulah gitu. Nah terus si kata Freya lagi nih, dia chatan sama gue setiap hari, jemput gue ke rumah, terus udah deket juga sama ibu gue katanya. Cuman ya gitu, dari dia tuh maupun gue nggak ada satupun yang nanya ini tuh sebenarnya hubungan kita tuh apa gitu. Gue waktu itu bego juga, kenapa gak nanyain ke Aldi. Entah gue udah bucin parah sama Aldi sampai gue tuh ngeabain hal yang penting yang biasanya ditanya sama kebanyakan orang atau pasangan. Tapi jujur gue tuh bertahan sama Aldi ini setahun kalau gak salah, tanpa ada satu kata di antara kita yang bener-bener nanya ini tuh pacaran bukan sih gitu, kata si Freya. Terus lanjut lagi kata Freya, pertengahan 2018 Aldi ini udah sibuk nulis skripsi. Gue udah mulai disibukkan sama tugas-tugas kuliah juga. Kebetulan gue juga jadi asdos di kampus. Di sini tuh kita mulai banget sering berantem, debat karena hal-hal sepele, karena memang posisinya kita lagi di masa-masa sensitif gitu. Suatu waktu kita pernah berantem di kosannya dan dia tuh nggak sengaja bilang katanya, ya udahlah, nggak usah saling bergantung gini, nggak usah ngatur-ngatur juga. Toh kita selama ini nggak ada apa-apa gitu. Dan katanya di situ Freya kaget dong katanya, kok Aldi bisa mikir segitunya gitu. Terus kata Freya bilang di situ dia marah-marah nggak jelas sama Aldi, terus pulang ke rumah sendiri. Jujur katanya, gue nangis, kaget, kecewa. Ternyata selama setahun yang kita lewatin bagi Aldi itu bukan apa-apa gitu. Akhirnya gue nggak tahu kapan ini kejadiannya, dia bilang akhirnya si Freya mencoba kontakin teman dekatnya Aldi, namanya itu Reza gitu. Freya ngajakin Reza ketemuan buat nanya-nanya soal Aldi. Kebetulan
si Reza ini ternyata dulu sempat satu organisasi di BEM bareng Freya dan Aldi. Jadi katanya si Reza ini kayaknya salah satu angkatan sama Aldi deh kalau gue tangkap gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka ketemu di kafe dekat kampus. Ya Freya tanpa basa-basi langsung nanyain Aldi tuh gimana gitu kan. Di sini Freya juga merasa bodoh banget, kenapa baru nanyain kepribadian si Aldi ini setelah setahun bareng gitu. Awalnya sih si Reza tuh masih bilang yang baik-baiknya gitu kan. Gue nggak tahu sih baiknya kayak apa, karena Freya juga nggak cerita sama gue gitu kan. Karena Freya udah bosan dengernya, kayak klise mungkin bagi dia tetap maksa buat Reza bilang yang sebenar-benar tuh kayak apa gitu kan. Nah akhirnya si Reza ini ngomong yang sebenarnya. Ternyata Aldi itu nggak pernah anggap cewek yang deket sama dia itu spesial dan bukan sebagai pacar. Lah, gue juga kaget sih. Maksudnya ada ya cowok yang udah jalan bareng, sayang-sayangan, tapi nganggapnya itu bukan pacar atau orang spesial gitu kan. Nah lanjut lagi. Jadi kenapa si Aldi itu begini, kata Reza, karena Aldi itu udah kehilangan kepercayaan dari yang namanya seorang perempuan. Nah gue nggak ngerti perempuan tuh di sini siapa gitu kan. Nah terus di situ tuh katanya Freya kaget, nggak ngerti sama yang Reza bilang. Terus Reza tuh masih lanjut cerita. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi ibunya Aldi ini udah lama ninggalin Aldi tuh sama ayahnya tanpa kejelasan. Jadi waktu masih kecil, sekitar umur 3 tahun, ibunya Aldi ini jadi TKW di Hong Kong. Katanya sih waktu itu dia bilang 4 tahun masa kerjanya gitu. Tapi baru 1 tahun kerja di Hong Kong sebagai TKW, katanya ibunya tuh dikabarin udah nikah sama orang sana gitu. Tapi gak tahu si Reza juga nggak paham Aldi itu dapat cerita itu dari siapa gitu, dari saudaranya kah atau dari siapa juga nggak ngerti gitu kan. Nah sejak kejadian itu ayahnya Aldi ini terpukul. Ayahnya waktu itu masih nggak paham kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya mungkin ada miskom atau apa juga, si Reza kata Freya ini nggak ngejelasin begitu detail gitu kan. Jadi waktu pas si Aldi ini umur udah 4 tahun, dia emang masih kecil katanya, tapi dia paham kalau ibunya tuh nggak akan kembali lagi ke keluarga itu, nggak akan kembali lagi ke rumah itu gitu. Nah karena kejadian itu Aldi punya pikiran kalau cewek-cewek yang selama ini deketin dia di kampus tuh ya cuma suka karena hal-hal yang dia punya aja gitu, seperti ibunya yang di dalam pikiran Aldi itu nikah sama orang kaya di Hong Kong gitu katanya. Nah di situ si Freya kaget banget dan hampir mau nangis katanya. Soalnya si Aldi ini nggak pernah cerita sama dia, dan si Aldi ini tipikal selalu ceria di hadapan si Freya gitu. Jadi kaget itu kok bisa ada yang dark side-nya seorang Aldi gitu bagi Freya. Nah tanpa mikir panjang, katanya si Freya habis ketemu sama Reza ini langsung nyamperin ke kosnya si Aldi gitu. Kayaknya di hari yang sama gitu kan. Nah pas nyampe si Freya langsung kayak minta kejelasan yang dia nggak tahu selama ini gitu. Katanya sih dia sempat debat-debat dulu karena Aldi emang nggak mau ngomong awalnya gitu. Akhirnya si Aldi ngaku juga. Nah Aldi tuh katanya jujur mengakui kalau dia emang suka sama Freya, tapi dia belum bisa ngasih kepercayaannya sama Freya begitu aja. Intinya si Aldi ini emang belum mau ada komitmen sama siapapun, karena bagi Aldi meski dia udah terlanjur suka atau sayang sama seseorang, mudah banget buat dia untuk ngelupain kenangannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjadi orang asing seperti di awal. Karena si Aldi ini udah gak bisa menjadi seperti biasa ketika seorang cewek mulai nanyain status hubungan mereka atau terlalu mengekang gitu. Gue gak tahu sih mengekang di sini tuh batasnya seperti parameternya Aldi itu gimana gitu. Pas Freya dengar pengakuan Aldi, dia sakit hati. Dia udah marah-marah, katanya ngomong kasar juga sama nangis di tempat gitu. Karena bagi Freya kok semudah itu banget Aldi bilang mudah ngelupain kenangan mereka selama setahun. Karena bagi Freya ya setahun itu ya lama ya menurut gue juga lama sih setahun gitu, tapi kok gampang gitu ya. Nah sejak kejadian itu Freya benar-benar jadi orang asing buat Aldi. Begitupun sebaliknya. Jadi mereka itu
udah seperti kayak awal masuk di BEM gitu, bener-bener stranger, bener-bener gak kenal satu sama lain gitu. Tapi katanya yang Freya dengar, orang-orang jurusan di tempat Aldi tuh udah gak aneh lihat fase-fase Aldi kayak gini sama cewek kebanyakan di kampus gitu. Jadi kata circle atau teman-teman Aldi di jurusannya tuh udah gak aneh ketika Aldi deket sama cewek terus kayak udah kayak pacaran tapi jadi asing banget gitu, karena emang ternyata emang sifat dia seperti itu gitu, kata Freya. Nah itu dia cerita dari teman gue. Gila sih, jujur ya gue tuh udah lama gak ketemu sama teman gue ini karena gue juga ngampus di Jogja, tapi sekalinya cerita tuh bikin gue kaget itu. Ya sejujurnya sebenarnya teman gue juga emang sih kalau udah notabene-nya sayang ya, teman gue tuh ya bener-bener totalitas lah gitu orangnya. Sama di sini juga gue juga agak heran, maksudnya ya kok ada cowok yang dengan semudah itu melupakan. Oke sih, di sini gue cuma mau ngasih pendapat berdasarkan sudut pandang gue aja, tapi kalau teman-teman punya pendapat lain is okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau menurut gue Freya tuh sebenarnya teman gue ini tuh bisa banget nanya-nanya dulu tentang kepribadian si Aldi ini ke circle-nya atau ke pertemanannya, karena setahu gue biasanya circle pertemanannya itu seorang cowok tuh pasti paling tahu dan paling jujur gitu biasanya gitu kan. Terus untuk soal cowok nge-treat cewek kayak lebih dari seorang teman, sebenarnya sebagai cewek kalau menurut gue ya nggak masalah sih kalau mau nanya soal kejelasan hubungan mereka meskipun baru di tahap PDKT, karena ketika kita menjalani suatu hubungan tapi itu nggak jelas, sama kayak buang-buang waktu nggak sih gitu kan. Buang-buang waktu sama orang yang nggak berani komitmen sama lu dan menutup jalan orang lain lebih pantas buat jadi pasangan lu gitu kalau menurut gua gitu. Tapi sebelum kita berdalih buat berani nanya kita tuh apa gitu kan, kita tuh apa sih hubungannya, maunya pacaran atau apa gitu, sebenarnya kalau menurut gue pribadi hati nurani itu paling jujur sih. Jujurnya kenapa? Karena yang paling tahu gitu apa yang kita lakukan tuh udah benar belum sih, atau ada yang ngeganjel di hati. Biasanya kan kalau ngeganjel tuh berarti ada yang nggak beres, tapi yang nggak tahu juga sih gitu kan. Terus juga untuk Aldi gitu ya, si nama samaran ini, gue gak mau komentar apa-apa. Soalnya ya oke lah, si Aldi punya masa lalu yang kurang bagus, tapi jangan jadiin alasan itu sebagai sebagai alasan untuk merusak hati orang-orang yang udah tulus sama si Aldi gitu. Ya memang masa lalu seseorang atau tiap-tiap orang kan beda-beda, tapi harapan gue jangan dijadikan alasan untuk menyakiti orang yang baru dalam kehidupan kita tapi gak tahu apa-apa masalahnya gitu kan. Mungkin juga menurut gua Tuhan juga punya cara lain buat si Aldi ini dapat kebahagiaan dan kepercayaan dari seorang perempuan, karena dengan begitu menurut gua ya jadinya gak lebih baik kalau misalkan dia kayak ajang balas dendam gitu. Ya dari sini banyak banget kok hal positif yang bisa diambil gitu. Ya gua atau lu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lu juga bisa mengenal ternyata karakter seorang cowok atau cewek tuh ternyata ada yang gak seperti itu gitu. Ternyata ada juga yang seperti mantan lu atau masa lalu, ternyata ada orang seperti itu. Dan lu juga bisa bertindak lebih bijak ke depannya. Lu juga bisa paham ketika lu berhadapan dengan seseorang yang punya sifat sama atau masa lalu sama, lu bisa lebih siap buat ngehandle kayak gitu. Ya itu sih kalau dari pribadi gue ya. Didekatkan untuk dijauhkan. Suatu hal yang bisa gue atau kalian yang lagi dengerin ini patut syukuri. Kenapa gue bilang gitu? Mungkin ya ini jalan lu atau gue ketika harus kenal dan menjadi seorang yang spesial bagi si doi atau si masa lalu mantan lah pokoknya, itu berakhir menjadi sangat jauh gitu. Jauh dalam artian jadi orang asing ya. Nah di situ kita juga bisa dapat hal-hal berharga di dalamnya gitu.
Seperti pepatah yang bilang, pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan pada cerita kali ini. Gue Karina Amanda, selamat sore.